Nama saya Revi Eka Saputra, NIM 2341010300015. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal saya kemarin dengan judul jurnal Peran Manajemen Kurikulum Terhadap Masa Depan Bangsa. Jurnal ini terletak di volume nomor 10, nomor 3 dan terletak di halaman 987 sampai 995. Tahunnya yaitu tahun 2022. Dan untuk penulisnya yaitu Zulwisli, Agung Setiawan, Andika Herayono, Daniswardi Jalinus, dan Rijal Abdillah. Untuk link jurnalnya sudah saya terterakan di bawah ini, dan jurnal ini termasuk ke dalam jurnal pendidikan dan jurnal kewirausahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang jurnal ini. Pendidikan ini memiliki peran penting untuk menentukan masa depan bangsa dengan cara kita mengelola manajemen sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa berdaya saing tingkat lokal, nasional maupun internasional. Untuk saat ini, pendidikan ini mengalami proses peningkatan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan tuntutan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu kualitas pendidikan dapat dicapai melalui pengelolaan interaksi antara manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan proses belajar mengajar. Contohnya seperti mengadakan kegiatan workshop dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan evaluasi secara rutin. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang memadai supaya proses belajar mengajar ini terlaksana dengan nyaman. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang metode yang digunakan dan instrumen digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Maksudnya deskriptif di sini peneliti menjelaskan lebih rinci masalah yang dikaji dalam penelitian ini, dan metode kualitatif yang menekankan pemahaman secara mendalam pada masalah yang diteliti di observasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Untuk instrumennya digunakan yaitu melakukan kegiatan observasi dan wawancara secara langsung pada saat observasi berlangsung. Yang selanjutnya yaitu subjek yang dituju oleh peneliti, yaitu mewawancarai calon lulusan secara langsung dan menggunakan objek alam supaya peneliti ini bisa meneliti secara langsung dan bisa mengumpulkan data secara analisis atau menggunakan metode analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian. Yang pertama, peneliti ini fokus terhadap tempat tujuan yang akan dituju seperti instansi sekolah atau pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu menyusun observasi atau menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber seperti kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan staf manajemen kurikulum. Yang selanjutnya yaitu saat observasi ini berlangsung, peneliti ini mencatat atau merekam informasi-informasi penting yang didapat di saat observasi berlangsung supaya bisa mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum mencapai tingkat kedewasaannya. Pendidikan ini memiliki berbagai unsur. Yang pertama yaitu pendidik, tenaga kependidikan, isi pendidikan, tujuan pendidikan, dan metode pendidikan hingga situasi pendidikan. Untuk dalam manajemen kurikulum ini terdapat 4 tahapan, yaitu tahap yang pertama yaitu proses perencanaan, yang kedua yaitu proses pengorganisasian, yang ketiga yaitu proses pelaksanaan, yang keempat yaitu proses pengendalian. Dan untuk lembaga pendidikan sendiri ini wajib menempatkan manajemen kurikulum di unsur pendidikan, di unsur penting pendidikan, karena supaya bisa mencapai tujuan pendidikan dan supaya bisa mewujudkan cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Dan terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya yaitu jurnal ini terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu terdapat banyak referensi yang diambil dari jurnal ini, yaitu bisa mendapat referensi dari jurnal lain ataupun dari informasi lain. Yang ketiga yaitu
metode yang digunakan ini sangat relevan seperti metode observasi dan wawancara. Untuk kelemahannya ada dua, yaitu tujuan penelitian ini kurang dijelaskan secara lengkap dan pembahasannya juga kurang lengkap bagi saya yang mereview. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya bacakan untuk hasil review jurnal saya dari jurnal ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.